Yes, there was a big point was the weather condition. Now they changed this layout of this race track, but the backside, I mean the last part of the track is still it's the old style, it's very fast and on high speed. Fenomena kecepatan Veda menggunakan mesin Honda Asia kembali mengundang tanda tanya besar di pedok. Kepala mekanik KTM, Mac Leitner, terang-terangan mengaku bingung melihat lonjakan performa pembalap muda Indonesia itu. Leitner heran bukan tanpa alasan, hanya beberapa pekan lalu Veda bersama Honda Asia kesulitan menembus 5 besar. Hampir di setiap sesi, perjuangan kerasnya terlihat jelas hanya untuk sekadar bisa berada di kelompok depan. Namun kini, seolah ada perubahan besar, Veda kembali mampu menempel ketat rival beratnya Uriarte. Jujur saja saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Veda. Kemarin menembus 5 besar saja sudah sulit banget bersama Honda Asia. Tapi sekarang dia bisa kembali menekan Uriarte seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda dan kami sedang mencoba mencari tahu penyebabnya, ujar Leitner dengan nada penuh heran. Spekulasi pun bermunculan, banyak pihak menduga rahasia kebangkitan ini ada pada sosok mesin prototipe baru racikan Santi Hernandez, sosok yang dikenal jenius dalam memoles motor sesuai karakter pembalap. Meski Honda Asia menolak berkomentar detail, fakta di lintasan sudah berbicara. Kecepatan Veda meningkat drastis, akselerasi lebih agresif, dan stabilitas di tikungan semakin tajam. Di sesi latihan bebas terakhir, Veda konsisten berada di papan atas, bahkan sempat memaksa Uriarte untuk bertarung well to well. Situasi ini membuat pedok kembali hidup, menghidupkan rivalitas lama antara dua bintang muda yang sejak lama digadang-gadang sebagai masa depan dunia balap. Kebingungan Mac Leitner sekaligus menjadi sinyal ancaman bagi KTM. Jika Honda Asia benar-benar sudah menemukan paket terbaik untuk Veda, maka dominasi orangnya bisa mendapatkan gangguan serius. Kini pertanyaan besar pun mengemuka, apakah performa luar biasa Veda hanya ledakan sesaat? Ataukah ini tanda bahwa Honda Asia bersama Santi Hernandez benar-benar telah menemukan senjata baru untuk menantang KTM dan Uriarte di puncak klasemen? Veda buktikan kalau mesin berkualitas juga menunjang performanya semakin liar. Veda kembali membuktikan bahwa mesin berkualitas bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan faktor penting yang menunjang performanya di lintasan. Dengan paket motor terbaru, racikan tim Honda Asia, aksi pembalap muda Indonesia itu terlihat semakin liar, agresif, dan penuh percaya diri. Jika sebelumnya Veda sering terbatas oleh performa motor yang kurang mendukung, kali ini situasinya berbeda. Mesin dengan tenaga lebih stabil dan akselerasi lebih bertenaga membuat gaya balap Veda yang terkenal berani semakin maksimal. Ia mampu menyalip dengan manuver tajam, mengendalikan motor di tikungan sulit, dan tetap menjaga kecepatan puncak di trek lurus. Honda Asia sendiri menyadari bahwa investasi pada kualitas mesin adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Bagi mereka, Veda adalah aset besar yang harus diberikan dukungan penuh, baik secara teknis maupun mental. Kehadiran mesin berkualitas tinggi yang diracik untuknya menjadi bukti nyata keseriusan tim membangun fondasi masa depan bersama Veda. Kini performa Veda bukan hanya sekedar potensi tetapi ancaman nyata di lintasan. Dengan motor yang mendukung, ia mampu menghadirkan tontonan atraktif dan sekaligus menegaskan bahwa bakat alami butuh didukung oleh teknologi terbaik untuk benar-benar bersinar. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh kombinasi mesin berkualitas dan gaya balap liar Veda bisa membawa dirinya naik ke level berikutnya? Mesin GAR racikan Santi Hernandez juga proses adaptasi Veda menghadapi mesin lebih kompleks di Moto3. Mesin GAR racikan Santi Hernandez kini menjadi senjata baru bagi Veda, sekaligus bagian penting dari proses adaptasinya menghadapi tantangan lebih kompleks di kelas Moto3. Dengan karakter mesin yang lebih bertenaga dan penuh detail, Veda dipaksa untuk naik level bukan hanya dari sisi kecepatan, tetapi juga dalam kemampuan membaca motor dan menjaga konsistensi di setiap lap. Jika sebelumnya Veda terbiasa dengan mesin standar yang lebih mudah dikendalikan, kini ia harus berhadapan dengan motor prototipe yang punya tenaga buas, respon agresif, dan sistem elektronik lebih rumit.
Proses adaptasinya ini jelas tidak sederhana, namun menjadi modal penting agar Veda siap bersaing ketika benar-benar naik ke Moto3 musim depan. Santi Hernandez, sosok di balik racikan mesin tersebut, menegaskan bahwa tujuan utama proyek ini bukan hanya memberi motor cepat, tetapi juga membiasakan Veda dengan tantangan nyata yang akan dihadapinya di level dunia. Hasil awalnya sudah terlihat di lintasan, Veda semakin nyaman mengontrol motor dan keluar tikungan, berani mengambil resiko di sektor cepat, dan konsisten menjaga ritme balapan. Meski sempat kesulitan pada beberapa sesi, program adaptasinya menunjukkan tren positif. Bagi Honda Asia, langkah ini adalah investasi besar. Mereka ingin memastikan Veda tidak hanya tampil sebagai pembalap bertalenta, tetapi juga siap secara teknis dan mental menghadapi persaingan keras di Moto3. Seorang komentator Eropa menilai proses adaptasinya inilah yang membedakan Veda dengan rider muda lain. Jika ia berhasil menguasai mesin kompleks ini, maka jalan menuju sukses di Moto3 terbuka lebar. Kini semua pihak menantikan bagaimana Veda terus berkembang. Apakah ia mampu menjinakkan mesin gahar racikan Hernandez dan menjadikannya senjata utama untuk bersinar di kancah Moto3? Jadi menurut kalian, apakah Veda mampu menuntaskan film Junior GP dengan podium, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.